Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan najis. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Pisah ranjang. Kalau istri nggak benar, melawan, menantang, berperangai buruk, akhlak tidak benar, pisah ranjang. Tapi kalau istri kita tinggal sampai sekarang, alhamdulillah, tidur di gudang loh. Padahal itu kalau istri soleh menangis itu, ya Allah ampuni hamba ya Allah, sampai suami menjauhi aku, jangan aku sampai dilaknat oleh malaikat ya Allah, karena suamiku pada hari yang tidak ridho kepada aku. Harus ibu menangis kalau suami meninggalkan ibu di kamar, bukan malah alhamdulillah mati lo katanya. Telepon temannya, tahu nggak gue sekarang udah seminggu gue tidur sendiri di kamar. Masa sih Pak? Iya, suami gue tidur di kamar sebelah, rasain dia katanya. Itu kata wanita yang tidak beriman. Kalau orang beriman menangis Pak, karena dia dilaknat oleh malaikat. Mulai kan emosi saya ini, emosi kalau diomongin ya. Terus, dan kalau perlu pukullah mereka. pukul, tolong, nih ke sini dek, sini, cepat berdiri sini, ayo cepat, mau saya habisi. Rasulullah itu sanksi fisik kepada Aisyah maksimal menonjok Aisyah dengan apa ini? Siwa, kayu siwa ini, sekencang-kencang. Itulah maksimal sanksi fisik yang diberikan Rasul kepada istrinya Aisyah. Kalau perlu memukul kata Allah. Karena apa? Di padang mahsyar kita bertanggung jawab. Di dunia bertanggung jawab. Sandang pangan perumahan rohani. Wajar dong saya tegas. Bapak jangan main-main terhadap anak wanita bapak loh. Keluar rumah tidak berhijab. Jangan main-main sama istri. Keluar rumah walaupun beli sayur tidak berhijab. Itu kan bukan paleknya. Banyak orang buka pengajian berhijab, beli sayur nggak berhijab dia. Jamaah saya ikut kajian sunnah, kepergok sama saya. Dia nggak sadar lewat saya di komplek rumahnya. Tiba-tiba enak pakai daster, beli sayur. Astagfirullah, saya nunduk di mobil, saya takut ketahuan. Begitu saya pulang mobilnya, rupanya tahu mobil saya. Sampai sekarang berhenti ikut pengajian saya, malu kebun-ubun. Itu baru malu sama Munjir, gimana malu sama Allah. Sering menyepelekan hijab itu, hati-hati Bu. Apalagi Bu, bapak yang punya anak wanita loh. Alhamdulillah Allah takdirkan anak saya semua laki-laki. Saya haram menyuruh dia berhijab. Haram nggak? Iya. Haram kan? Ada orang begitu. Anak saya Pak mau berhijab. Haram Pak. Kenapa? Setahu saya anak bapak itu laki-laki. LGBT apa? Udah capek saya cukup. Masih ada. Terus. Maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Iya, kalau bisa dimaafkan, maafkan Pak. Bu, ini saya menyenangkan Ibu ujung-ujung ayat ini. Kalau bisa kita maafkanlah. Jangan kamu lihat istri kamu berdiri sendiri. Ada memang istri kita cantik, tapi pemalas. Pintar tapi sombong. Kaya tapi belagu. Maafkanlah. Jangan kamu lihat wanita istri yang kamu dampingi dan mendampingimu itu hanya sepihak. Boleh jadi kamu gak suka sama karakter istrimu, tapi betapa beratnya melahirkan anak dari rahimnya dulu. Boleh jadi anak yang keluar dari rahimnya mendoakanmu ketika di hari tuamu. Jadi jangan lihat istri berdiri sendiri, tapi lihat jasa ketika membesarkan anak kita dari rahimnya. Jadi menetralisir kita begitu Pak. Kalau bapak gak suka sama istri, astagfirullah, betul, saya kurang suka akhlak kamu, tapi demi Allah, berat loh mengandung, melahirkan, menyusui. Enggak ringan, sebesar jagung keringat istri kita melahirkan anak kita, dan kita tidak akan melakukan itu sampai kita meninggal. Berdarah-darah ibu kita dan istri kita melahirkan itu. Dua kemuliaan pada dia. Pertama, dia memuliakan ibunya karena keluar dari rahim ibunya. Kemuliaan kedua, dia melahirkan anakku dari rahimnya. Kita muliakan mereka. Ujung ayat ini apa boleh buat? Saya bela mereka. Apa boleh buat? Ada uang beli expander. Lebih bagus beli Innova. Ada uang banyak beli Alphard. Saya tiap hari Pak sama istri saya bawa Alphard, Al-Fatihah. Itu iya. Subhanallah. Muliakan mereka karena dua kemuliaan pada mereka itu. Dia memuliakan ibunya karena dia lahir ibu. Kemuliaan kedua, anak kita keluar dari rahimnya 9 bulan lebih Pak anak kita dikandung. Dia tidak banyak cerita betapa beratnya. 3 bulan pertama sesak napas karena hormonal tidak berfungsi. 3 bulan kedua selera makan diangkat, ujian dari Allah. Setiap makan dia muntah demi anak kita dikandungan. Subhanallah. Udah punya anak Ustaz.
Udah punya anak. Nanti lihat Ustaz, ketika hamil itu sering oles perutmu, maafkan dia, doakan dia. Saya menyaksikan anak saya berapa lahir, keluar proses kelahiran itu. Disitulah air mata saya menetes. Seperti inilah aku ya lahir 40 tahun, 35 tahun lalu ya Allah. Ketika itu dokter masih susah. Anak saya terakhir lahir umur saya hampir 50 tahun. Seperti ini aku dilahirkan ya Allah, 4,4 kilo tanpa sesar. Tahu Ibu, dokter harus menyuruh sesar, tapi saya tidak punya uang. Yang saya andalkan sholat sunnah 2 rakaat. Belum pernah dalam sejarah saya menangis sekencang itu di sujud terakhir. Tolong hamba. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Lahir Pak tanpa sesar. Apa itu? Kekuatan doa. Kekuatan doa itu. Makanya setiap saya melihat orang melahirkan, kebayang saya dilahirkan 54 tahun yang lalu. Seperti ini ya Allah, ibuku melahirkan dulu sebesar jagung keringat di kening mereka. Sudah besar, kami masih melawan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ghfirli wa li walidayya. Allahumma ghfirli wa li walidayya. Itulah tugas kita hari ini.